Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Berjumpa kembali masih di dalam masa PKP yang minggu yang ke-7. Ya, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaannya, atas pelindungannya. Karena walaupun banyak sekali hal yang menghalangi kegiatan kita karena lockdown dan PKP yang dilaksanakan ini, tapi kita bersyukur karena apa? Karena Tuhan masih memelihara kita sehingga kita tidak menjadi miskin. Kita tidak menjadi seorang pengemis harus meminta-minta kepada orang lain. Kita bersyukur karena apa? Karena setiap pagi kita masih boleh membuka mata kita, kita masih boleh bernapas. Selama masih ada napas kehidupan dalam diri kita, kita masih boleh berjuang. Kita juga mau bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan Malaysia yang begitu memperhatikan rakyatnya, begitu prihatin kepada rakyatnya. Ini dapat kita lihat dari segi pertolongan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia ini, dari segi moral, dari segi kesehatan, bantuan makanan. Padahal kita tahu Muhyiddin adalah PM yang baru saja dinaikkan. Baru saja dia naik menjadi PM, tapi dia harus menyelesaikan banyak masalah di dalam wabah COVID-19 ini yang melebak, yang melanda bukan hanya seluruh Malaysia tapi seluruh dunia. Dan melihat perkembangan daripada situasi yang sekarang ini, kita juga benar-benar sangat bersyukur sekali. Berterima kasih kepada kerajaan yang baru ini. Ya, ada satu kesaksian, yaitu Antonio Piero Montego. Dia adalah seorang presiden direktur daripada Bank Santander, yaitu bank di Portugal, yang meninggal karena apa? Karena COVID-19 ini setelah dia pulang dari Italia. Yang menjadi masalah utama bukan karena dia meninggal karena COVID-19 ini, tapi karena berita yang ditulis oleh putrinya di media sosial. Putrinya mengatakan, "Kami berasal dari keluarga yang kaya, tetapi ayah saya meninggal seorang diri. Dia sangat menderita, dia tercekik karena dia mau mencari sesuatu yang sangat sederhana sekali, yaitu udara yang segar. Harta yang banyak yang dia miliki tidak dapat membantu dia. Harta ini dia terpaksa harus tinggalkan di rumah." Saudara-saudari, manusia selalu melihat dari apa yang mereka miliki. Mungkin dia berpikir, aku memiliki harta yang banyak, maka harta ini akan menjadi jaminan bagi hidupku. Apa yang saya mau perbuat, saya memiliki harta, itu adalah hak saya, sesuka saya. Benar saudara. Tapi ingat apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 4 ayat 14. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi esok, apa yang akan terjadi dengan hidupmu. Hidupmu sama seperti uap yang sebentar ada dan sebentar akan lenyap. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang kelihatan dengan pandangan mata fisik ini, itu tidaklah dapat menjadi jaminan bagi diri kita. Terkadang kenyataan itu bukanlah seperti apa yang kita pikirkan. Suatu ketika Gehazi, bujang daripada Nabi Elisa, dia bangun pagi-pagi, dia keluar dan dia melihat sejumlah tentera dengan kuda-kudanya mengelilingi kota di mana tempat mereka tinggal. Dan Gehazi menjadi sangat ketakutan. Dia berlari, dia mendatangi Nabi Elisa dan dia berkata, "Tuhan, celaka. Apa yang harus
harus kita lakukan? Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-17, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Dan Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kuda berapi di sekeliling Elisa. Sering sekali kita seperti Gehazi. Kita hanya melihat dengan mata fisik kita sejauh apa yang dapat kita lihat dan apa yang kita pandang. Memang itu kenyataan yang kita lihat, nyata di depan mata kita. Tapi tahukah saudara-saudari sekalian, kenyataan inilah yang sering membuat kita menjadi frustasi. Kenyataan inilah yang sering membuat kita menjadi khawatir, takut, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ada pepatah Cina yang mengatakan, 危险是一个转机. Dalam setiap bahaya, pasti ada kesempatan untuk kembali. Ingat firman Tuhan yang mengatakan, Allah turut bekerja sama, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Walau kita tidak tahu apa yang ada di sebalik bencana wabah daripada COVID-19 ini, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik. Sebagai umat Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, umat yang telah dipanggil, kita seharusnya melihat dengan mata iman kita, meminta Tuhan untuk membuka mata rohani kita supaya kita melihat. Dengan terbukanya mata rohani kita, dengan iman kita dapat melihat, pertama, bahwasanya kuasa Tuhan itu lebih besar daripada apa yang dapat dilakukan oleh manusia. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha besar, Tuhan dapat melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat. Karena dalam bahaya ini, Tuhan juga bekerja untuk kita semua. Yang kedua, dengan terbukanya mata rohani kita, kita baru dapat melihat dengan jelas apa rencana Tuhan, apa yang ada di sebalik itu, sehingga kita tidak menjadi ketakutan, kita tidak menjadi gelisah, kita tidak menjadi orang yang seperti dunia. Ketakutan itu terjadi karena apa? Karena kita tidak dapat melihat dengan jelas. Karena kita tidak tahu apa yang ada dari pandangan yang jauh itu. Tapi Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu semuanya itu. Rasul Paulus berkata, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata yang ada dalam perjuangan ini bukanlah senjata duniawi, tapi senjata yang dipelengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Karena itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri.
sampai kamu menyelesaikan semuanya. Maaf, dengan demikian kita akan menyadari, dengan demikian kita akan tahu. Dengan mata fisik kita tidak dapat melihat dengan jelas, tapi dengan mata iman kita akan tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkannya kepadamu, menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau sehingga kakimu tidak jatuh menimpa kepada batu. Jadi saudara-saudari sekalian, janganlah kita mengandalkan kekuatan fisik kita. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita. Jangan lagi merasa diri kita sendiri bijak, tapi takutlah akan Tuhan. Jauhi kejahatan. Dengan berbuat demikian, itulah yang akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita, supaya kita sehat senantiasa, bercahaya di dalam dunia yang gelap ini, menjadi terang dan garam. Biar firman yang singkat ini memberkati kita, membangkitkan kembali jiwa kita, supaya Tuhan membuka mata rohani kita, melihat dengan pandangan mata iman kita, tidak lagi bergantung kepada sejauh apa yang dapat kita lihat, sejauh apa yang kita boleh tangkap dengan mata fisik kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang di surga, hamba berdoa Tuhan, biar Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang mendengar firman ini ya Tuhan. Buka mata rohani mereka Tuhan, supaya mereka melihat kebesaran-Mu, mereka melihat kuasa-Mu, mereka melihat kebenaran-Mu. Sehingga Tuhan, mereka tahu Tuhan, bahwasanya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar daripada apa yang dapat kami lihat Tuhan. Rencana-Mu lebih besar daripada rencana kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dengan berkat rohani yang daripada surga. Terima kasih Tuhan, karena kami masih Tuhan diberi kesempatan Tuhan, untuk terus Tuhan bernapas, untuk terus bangkit, untuk terus Tuhan menjadi terang di dunia ini, menjadi garam-Mu di dunia ini Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, pakai setiap Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan mempengaruhi mereka yang Tuhan hidup di dalam frustasi, hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kekhawatiran Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami Tuhan memancarkan Tuhan terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amen. Tuhan memberkati.